Dan jika ditanyakan di sini, saya lihat bahwa kematian ini akan menyerang. Halo Sensikers, masih ingat video ini? Tapi yang saya lihat di sini, gelombang kedua ini akan hilang pada September dan Oktober dan kembali seperti Mei 2021 nanti setelah bulan itu. Tapi paling cepat kalau semuanya ini selesai itu tahun depan atau di tahun 2022 dan selama-lamanya tahun 2024 atau 3 tahun lagi. Kenapa? Nah, saya kok merasa bisa dan dapat saja ini terjadi loh. Dengan liburan Natal dan Tahun Baru 2021 menuju 2022 ini. Ini satu hal yang saya nggak cari AdSense dari konten ini. Ya walaupun AdSense juga saya harapkan, tapi maksudnya saya di sini nggak clickbait atau menakut-nakuti, tapi ini sesuatu yang sangat-sangat mungkin terjadi. Dan masa kalian nggak ingat rasa duka kita saat keluarga kita, teman-teman kita kemarin meninggalkan kita? Saya merasa banget ada sahabat saya yang hilang karena kemarin nggak tanggung-tanggung satu paket, dia, istri, dan anak yang masih di dalam kandungan, usianya sangat muda, 28 tahun. Hilang direnggut masa depannya oleh COVID-19. Dan ditularkan di tempat yang kita nggak pernah tahu oleh orang yang mungkin saja nggak kena COVID sama sekali. Nah, yuk kita akan ngobrol di sini. Coba dengerin saya, agar kita semua nggak terjadi kayak di masa kemarin itu, di mana ini adalah satu hal yang sangat-sangat harus kita hindari. Nah, ini saya baca datanya seperti disampaikan oleh jubir vaksinasi COVID-19. Ini Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ini mengatakan bahwa kasus real yang terjadi saat ini di lapangan itu bisa jadi 3-4 kali lipat data yang diflorkan oleh pemerintah. Ini kenapa? Karena diskrepansi ini tadi ada. Karena vaksinasi ini kan nggak 100%. Anggap aja kemungkinannya 70%. Artinya ya ada perbedaan data yang akan menyebabkan informasi ini tadi itu nggak benar-benar akurat segitu. Dan ini adalah sesuatu yang wajar terjadi antara teori dan kenyataan. Sehingga kalau saat ini itu ada 4 juta misalkan orang dilaporkan, itu bisa pada kenyataannya 16 juta orang ya sebenarnya yang terjangkit COVID. Nah dari sini makanya kita harus hati-hati sekali. Dan tercatat sudah 5 juta orang ini meninggal di dunia itu karena COVID. 5 juta itu nyawa semuanya, mereka punya nama, mereka punya masa depan. Ada puluhan juta keluarganya yang lain, anggota keluarga yang merasa kehilangan juga. Dan kalau saya bilang sih kita harus benar-benar pay attention tentang apa yang akan diberikan oleh pemerintah menghadapi Nataru kali ini. Dan jangan terus cuman marah-marah. Saya mengerti kalau kalian semua merasa dengan semua yang terjadi dan semua di open, kita terus kemudian harus kembali lagi PPKM level 3, 4 dan sebagainya. Ini pun terjadi di Eropa. Dan Eropa ini yang mana orang-orangnya pendidikannya jauh lebih homogen, jadi orangnya tentu saja lebih berpendidikan, wawasannya juga mungkin lebih baik di sana. Masih terjadi kerusuhan saat ditentukannya jam malam untuk mencegah COVID-19. Dan saya harap Indonesia ini akan lebih sabar, nggak seperti itu. Dan kalau kita memang mencintai kondisi seperti sekarang, yuk kita jaga agar tidak terjadi lagi, kembali lagi step back ke masa lalu. Kita langsung akan buka menggunakan kartu, kira-kira mungkin atau enggak, dan kira-kira apa yang akan terjadi. Dan semoga kita bisa menghindari hal tersebut, atau jangan-jangan memang itu inevitable atau tidak terhindar sama sekali. Yang pertama, saya sih melihat orang-orang ini terutama yang memiliki uang, bener banget, nanti ini akan tetap bandel, tetap pergi liburan. Nah, kalau kemarin waktu Lebaran, sebenarnya ini semua orang, dan terutama banyak orang yang ya mereka nggak punya uang tapi udah kangen sama orang tua, mereka tetap mudik. Tapi kali ini yang bandel-bandel ini adalah orang-orang yang berduit. Ini yang saya lihat. Jadi kayaknya orang-orang yang dalam tanda kutip, maaf nih ya, kemampuan ekonominya nggak sekuat mereka ini malah akan berpotensi untuk menyebarkan lebih kecil dibandingkan orang-orang yang memiliki kekuatan finansial. Dan ini tentu saja saya katakan juga bisa saja ke pejabat, pengusaha yang sukses, artis yang suka bepergian ke luar negeri. Ini yang saya sasar dari kartu ini tadi untuk please, cobalah untuk kita tenggang rasa dan yuk liburannya ini bisa kapan aja. Karena mengingat kalau mereka ini memiliki kekuatan finansial, artinya mereka ini nggak harus ngitungin libur cuti yang akan hangus tahun depan saat nggak dihabisin di tahun ini. Jadi please lah yang suka holiday ke Singapura, Hong Kong, Amerika atau manapun,
jangan bepergian dulu di liburan kali ini, karena sangat-sangat memungkinkan kalian akan pulang nggak bawa oleh-oleh, sepatu LV, tas Gucci, tapi juga penyakit yang akan disebarkan dengan sangat mudah di Indonesia nanti. Hati-hati sekali. Mas, tapi kan ada karantina dan sebagainya. Please lah, kalau OTG, walaupun karantina, saya pikir sih ini sesuatu yang, ini penyakit yang kita nggak bisa katakan dengan karantina benar 100% ya. Ini satu hal yang, ya apalagi kalau ternyata karantinanya bisa di bypass. Terus kemudian kayak, ini kasus Rachel V-nya apa kabar ya? Kan hilang begitu aja. Jadi kalau menurut saya, ini yang harus hati-hati. Dan ini akan bisa, sangat-sangat bisa menyebabkan banyak kematian seperti Lebaran beberapa bulan lalu. Dan jika ditanyakan di sini, saya lihat bahwa kematian ini akan menyerang lansia. Kenapa kok lansia? Karena lansia ini kan beberapa nggak boleh divaksin. Dan akhirnya mereka yang, ya, ketahanan tubuhnya ini turun, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka juga mungkin udah sulit untuk berolahraga. Dan kalau saya kira ini sangat kasihan jika ini menyerang mereka. Jadi kematian meningkat ini sangat-sangat mengancam para lansia. Apakah kita akan mau kehilangan kakek-kakek, nenek-nenek kita, orang tua kita yang beranjak menuju lansia ini tadi di usia mungkin 60 tahun, 70 tahun yang sangat-sangat rentan. Maka daripada itu hati-hati sekali, terutama jika ada lansia, terus kalian ngotot untuk bepergian, saya bilang kalian tidak berperi kemanusiaan. Maka dari itu, yuk stay di rumah. Kalau liburan ya udah ke mall terdekat atau ke tempat liburan yang di sekitar kita saja, di area aglomerasi, jangan pergi keluar provinsi, kota, apalagi keluar negeri. Dan ini sangat mungkin disebarkan juga ke orang-orang yang belum memberikan satu keputusan untuk mau divaksin. Kemarin baru salah satu keponakan saya akhirnya setelah sekian lama memberanikan diri untuk divaksin. Setelah dia berpikir ada banyak sekali konspirasi, akhirnya dia mau divaksin. Tapi dia tidak sendiri. Saya yakin ada puluhan ribu orang yang berpikiran serupa dan belum dibukakan hidayah atau pintu hatinya untuk vaksin. Maka daripada itu yang belum vaksin, segeralah vaksin. Dan yang sudah vaksin, yuk please kalau mau liburan ya, ditahan dulu. Bukan artinya nggak boleh. Bukan artinya, oh Denny Darko di sini menentang perbaikan pariwisata misalkan di Bali, Yogyakarta. Bukan. Ini kan cuma tanggal 25 sampai tanggal 1. Setelah itu monggo kerso silakan. Tapi selama itu terjadi penumpukan, that's the real problem. Jangan sampai ini terjadi. Dan jika ini terjadi, mau ngumpulin 100 peramal sekalipun semua hasilnya akan sama. Akan memprediksikan bahwa gelombang ketiga ini pasti akan terjadi. Yuk gagalkan prediksi saya kemarin, jangan sampai gelombang ketiga ini terjadi lagi. Dan memang sekali lagi saya tegaskan di sini, ini akan datang. Paling berbahaya dari orang-orang yang bepergian ke luar negeri, terus pulang kembali. Oke, silahkan mau salahkan saya atau mungkin akan bilang, mungkin lo nggak punya duit mau pergi ke luar negeri, iri. Nah, tapi yang saya lihat di sini ini adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau saya boleh katakan di sini, dan kita lihat betul atau tidak bahwa saat ini Eropa itu sedang ganas-ganasnya. Dan lockdown ini diberlakukan agar ini tidak menjadi lebih ganas daripada sebelumnya. Varian di Eropa ini seperti dikatakan oleh Pak LBP atau Opung di sini dikatakan disebabkan oleh anak dan cucu varian Delta. Artinya apa? Delta ini belum usai. Dan jika ternyata ada salah satu atau siapapun pergi ke sana, pulang bawa oleh-oleh, ini tinggal tunggu waktu sampai ini akan tersebar. Ingat, COVID pertama kali disebarkan di Jakarta kalau nggak salah, dibawa pulang oleh seorang pekerja seni bukan dia. Dia ketemu dengan seorang Kaukasian atau orang Hispanik ya, saya lupa. Sampai akhirnya menyebar dengan cepat sekali. Ini kan sesuatu yang virus ini lebih cepat dibandingkan berita yang viral, dan kalau menurut saya begitu tersebar ini akan sulit untuk dihentikan. Maka daripada itu di sini hati-hati sekali, terutama kalian semua yang berniat bepergian ke luar negeri. Kita tahu uang kalian banyak, and that's why tunda dulu, nanti nggak terus harus sekarang, dan sekarang juga kalian hanya akan menyebarkan penyakit yang kalau menurut saya akan sangat berbahaya ke penduduk Indonesia. Dan kalau ini adalah satu hal yang harus kita lihat secara objektif, maka sebenarnya penyumbang terbanyak dari kasus ini adalah daerah dengan satu pergerakan ekonomi yang paling besar, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, kenapa? Ya karena di situ berlangsung aktivitas bisnis dan ekonomi yang paling kuat. Mungkin saja di sini datangnya orang-orang dari luar negeri, orang Indonesia ya. Karena kalau orang asing ini masih sangat-sangat dibatasi. Ini yang sangat-sangat, kalau saya bilang
nggak bisa kita ketahui, mengingat tadi di video opening ini tadi saya katakan bahwa data di atas kertas itu ternyata cuma sepertiga atau seperempat dari data di lapangan. Sehingga kalau memang ini nyata, maka ini akan lebih seram daripada yang seharusnya. Dan ini semua itu akan menimbulkan satu hal yang nggak bisa kita stop kayak kemarin. Ingat kemarin deh. Dan please, cobalah untuk jangan sampai ini terjadi lagi. Dan kalau seperti itu, artinya saya jelaskan lagi di sini, ini sebenarnya akan dibawa oleh orang-orang yang OTG atau orang tanpa gejala. Orang-orang yang memang mereka ini kerja, mereka ini beraktivitas, mereka nggak tahu kalau ternyata mereka ini bawa oleh-oleh pulang kepada keluarganya. Dan keluarganya ini tadi akan menginkubasi, penyakitnya akan menginkubasi keluarganya, terus kemudian jadi parah. Saat parah, mereka akan membawa keluar dengan satu mutasi yang berbeda lagi. Dan ingat, itu jika terjadi dan berlipat-lipat kali eksponensialnya, maka akan menyebar satu jenis baru yang kita nggak usah undang juga. Ini pasti akan jadi sesuatu yang akan terjadi. Kemarin juga di salah satu video saya membaca sebuah fakta dan saya sampaikan juga bahwa bisa saja loh ini nggak didatangkan dari luar, tapi terjadi karena mutasi yang ada, karena orang-orang ini tadi beraktivitas secara intens. Dan jika ternyata kita membaca peraturan Nataru, nggak boleh ibadah dan sebagainya untuk sahabat-sahabat dan keluarga kita yang beragama Nasrani di sini, saya katakan bahwa sebenarnya kita lupa satu hal. Yang paling menyebarkan itu malah bukan yang beribadah. Karena mereka semua yang merayakan Natal, otomatis mereka ini kumpul sama keluarga, kecuali mereka mudik ya. Tapi jumlah mereka ini kan persentasenya nggak lebih banyak dibandingkan yang nggak Natalan, tapi ikut liburan, ikut ngumpul-ngumpul di mall, ikut jalan-jalan. Nah, inilah yang sebenarnya menyumbang terbesar akan terjadinya gelombang ketiga ini nanti. Jadi yuk please, yang liburan aja nggak harus melaksanakan satu tata cara keagamaan, ngalah dulu di rumah dulu, biarin teman-teman kita ini yang setahun sekali merayakan Natal, kita bisa kapan-kapan nanti. Yuk kita tahan dulu, Januari nanti kita masih bisa liburan. Dan untuk kalian semua yang berniat untuk menghabiskan cuti karena sayang kalau nggak dipakai, yuk kita ingat sekali lagi dan sekali lagi, karena semua prestasi kita kemarin, maka ini saya baca datanya di sini, kita ikut dengan negara-negara seperti Afrika Selatan yang sudah landai selama 134 hari, ada Maroko sudah 101 hari, dan Jepang yang sudah 86 hari, maka Indonesia ini sudah landai selama 124 hari. Yuk kita jaga ini agar kita bisa segera masuk ke endemi. Dan saat ini, endemi itu apa? Endemi itu adalah pandemi yang sudah bisa dikendalikan, kita sudah bisa hidup berdampingan. Maka kita kan sebenarnya memimpikan kita balik ke kantor, anak-anak sekolah, kita berkegiatan seperti biasa. Dan ya ini yang sebenarnya kita harapkan. Yuk kita jaga ini. Dan agar ini terjadi, kita nggak bisa cari selamat sendiri-sendiri, harus barengan. Dan jika ternyata ada yang bilang, udah kejadian kemarin nggak akan terjadi lagi, maka ketahuilah bahwa Sri Lanka juga saat ini sedang melakukan semacam lockdown karena ini pernah ada kasus Delta. Kalau negara-negara yang saya sebut tadi seperti Maroko, terus ada Afrika Selatan, China juga, dan juga Jepang, ini kan pernah ada peaknya, terus kemudian kasus Delta ini hilang, kayak kita sekarang ini, dan nggak muncul lagi. Nah, Sri Lanka ini berbeda. Kasusnya ini meningkat lagi walaupun kemarin pernah peak. Dan jangan sampai Indonesia ini mengalami hal yang serupa. Karena China aja, tempat di mana ya orang-orang seluruh dunia ini hampir semuanya mengklaim bahwa COVID-19 ini kan dari sana kan. Ini saat ini saja sedang waspada walaupun mereka ini sudah ratusan hari juga melandai. Sehingga kalau boleh saya bilang hati-hati dan terus ingat bahwa kematian akan terus mengintai kita. Dan yang paling penting ini tadi adalah satu, virus ini nggak punya kaki, sayap, dan tangan. Siapa yang menyebarkan? Adalah kita sendiri. Maka daripada itu stop kita menyebabkan kematian untuk saudara dan teman-teman kita, dan yuk kita menjadi bijaksana dan liburan bisa nanti saja. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Bagikan kepada orang-orang terdekat yang kalian pikir akan nekat tetap liburan, dan semoga keluarga kita semuanya Indonesia bisa terhindar dari datangnya gelombang ketiga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.